Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Mardiwati di Komodo, dan kali ini saya ingin membagikan tutorial desain bagaimana cara membuat nota. Jadi nota ini adalah kertas yang biasa kita gunakan dalam transaksi, nota kontan. Jadi ketika nota ini sering kita lihat di toko sembako, kemudian di toko yang menjual suku cadang mobil, bengkel, bahkan di swalayan atau di toko-toko menyediakan nota. Jadi ini sebagai tanda pembayaran. Jika kita sudah membayar, maka kita biasa mendapatkan nota seperti ini. Oke teman-teman, jika kalian ingin belajar bagaimana cara desain nota, tonton terus videonya. Jangan lupa Mardiwati di Komodo, dan tanpa berlama-lama saya akan tunjukkan tutorialnya menggunakan CorelDRAW X3. Oke, pertama-tama kita buat dulu lembar kerja baru. Di sini saya buka lembar kerjanya. Kita akan menggunakan ukuran A4. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan menaruh contoh ini di samping sebagai acuan di dalam membuat nota. Jadi biar teman-teman bisa sambil membandingkan. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung masuk. Pertama-tama kita buat dulu kotak sebagai ukuran dari nota. Jadi nota ini ada banyak ukuran. Ada yang seperempat folio, kemudian ada yang 1/2 folio, atau ada juga yang 1/3. Jadi tergantung permintaan. Di sini nota ini saya akan buat dalam ukuran 1/4 folio atau F4 ya. Jadi nota ini kita akan buat dalam ukuran 1/4. Jadi dalam satu lembar F4 kita akan buat 4 lembar nota. Jadi 4 lembar nota ya, seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya cara membuat nota kontan. Pertama-tama kita buat dulu acuan kotak. Kita ambil acuannya di sini ukurannya 160 kali 105. Jadi kita buat dulu 160 mili atau 16 cm kali 10,4 cm. 160 ya. Kemudian di sini kita akan membuat garis-garis kotak seperti ini ya. Seperti biasa kita masuk di freehand tool atau bisa tekan juga F5 di keyboard. Kemudian kita buat acuan garis seperti ini. Teman-teman klik di lembar kerja. Kemudian jangan lupa tekan Ctrl di keyboard. Kemudian silahkan diarahkan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, seperti ini ya. Jika sudah pas, tinggal teman-teman klik lagi di mouse-nya seperti ini, maka garis horizontal sudah membentuk. Kemudian kita akan menambah ketebalan garis. Di bagian atas ada tulisan hairline. Teman-teman bisa merubah di situ menggunakan 0,5, atau jika merasa masih tipis boleh dijadikan 1. Berikutnya kita akan membuat garis sebanyak, kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan menggandakan garis ini menjadi 7 garis. Caranya teman-teman tinggal klik garis ini, kemudian kita drag atau dorong ke bawah seperti ini. Jangan lupa tekan Ctrl. Rasa pas, silahkan klik di mouse-nya yang sebelah kanan seperti ini, maka garis ini secara otomatis akan terkopi atau tergandakan. Kemudian berikutnya tinggal kita menekan di keyboard Ctrl R seperti ini, maka secara otomatis garis ini akan diperbanyak dengan ukuran yang sama dengan ukuran di awal yang sudah kita buat ya. Jadi tekan Ctrl R seperti itu.
Kemudian jika sudah dirasa pas, berikutnya kita akan buat garis vertikal seperti ini. Kita ambil lagi freehand tool, kemudian kita atur posisinya, klik, kemudian drag ke bawah seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita atur lagi ketebalan garis 1,5, diketik ya. Kemudian kita arahkan lagi ke samping sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Oke, seperti ini. Kemudian karena ini garisnya, kotaknya tidak beraturan, tidak seperti yang ini yang kita buat yang horizontal. Ini ukurannya berbeda-beda sehingga Ctrl R kita tidak pergunakan di sini, tapi kita menggunakan secara manual saja, kita menggandakannya. Kemudian caranya seperti tadi, kita klik garisnya, kemudian kita drag ke samping. Setelah kita mendapatkan posisi yang pas, kemudian tekan mouse di sebelah kanan, maka secara otomatis garisnya sudah tercopy. Berikutnya silahkan diperhatikan di contoh gambar ini. Di sini kotaknya terputus atau garisnya ya, garisnya terputus sampai di sini. Jadi kita tekan lagi garis ini, kemudian teman-teman silahkan drag ke samping seperti ini, kemudian dilepas, maka garisnya sudah seperti ini. Kemudian garis yang ini yang sisa, karena ini ada lebihnya ke bawah, boleh teman-teman klik aktifkan kedua garis ini dengan cara menekan shift di keyboard, lalu kemudian teman-teman silahkan drag ke atas seperti ini ya. Oke, kemudian kita berikutnya akan mengetik dulu, kita tulis dulu semua tulisan ini. Jadi seperti biasa, masuk di text tool, kemudian silahkan diketik semua dulu. Sebentar, tinggal kita atur posisi fontnya, kemudian besar fontnya. Oke, kita ketik dulu ya. Oke, jika semuanya sudah kita ketik, berikutnya kita tinggal mengatur posisinya ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke pick tool, kemudian tulisannya kita drag dulu ke atas, kita perkecil dulu. Kemudian sambil kita memperhatikan gambar di samping yang akan jadi acuan, pertama-tama kita akan memisahkan semua tulisan ini. Jadi tulisan ini masih dalam satu rangkaian ya, masih dalam satu komponen. Jadi pertama-tama kita akan memisahkan per kalimat. Caranya teman-teman tinggal klik di bagian atas arrange, kemudian arahkan kursornya ke bagian bawah, tulisannya break artistic text, atau boleh juga teman-teman tinggal tekan Ctrl K, maka tulisan ini akan terpisah. Silakan diklik. Oke, seperti ini. Akhirnya seperti ini. Jadi tulisan ini akan bisa kita arahkan satu-satu. Pertama-tama kita ambil dulu Gelora Aida Motor, kemudian kita atur fontnya. Di sini saya menggunakan cover black. Kemudian kita atur kemudian total kita atur di sini. Boleh kita bold supaya lebih tebal.
Kemudian untuk barang yang sudah dibeli ini kita akan gabung menjadi satu. Caranya seperti yang tadi ya, arrange kemudian combine. Maka kalimat ini sudah menyatu lagi. Kemudian untuk di contoh ini tulisannya rata tengah, kita juga bisa buat menjadi rata tengah. Diaktifkan tulisannya ini seperti ini. Kemudian di bagian atas ada horizontal alignment. Klik kemudian center, maka secara otomatis kata-katanya ini sudah menjadi center. Kemudian kita atur posisinya di sini. Berikutnya kita ambil rectangle tools, kemudian kita buat kotak. Lalu kita ambil shape tool, kemudian untuk sudutnya ini kita akan lengkungkan seperti itu. Kemudian kita tambah ketebalan garis. Oke. Sampai di sini tinggal kita beri, ini ada titik-titik di sini. Teman-teman bisa menggunakan freehand tool saja. Ambil freehand tools, kemudian kita klik di sini, kemudian kita dorong ke samping. Jangan lupa tekan kontrol ya supaya jangan bengkok. Tekan kontrol, kemudian dilepas, klik dilepas. Kemudian untuk garisnya ini karena dia bukan garis ya tapi titik-titik, silahkan masuk di bagian atas di outline-nya, dipilih satu. Kemudian di sebelahnya ini ada pilihan, silahkan ambil titik-titik seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan copy ke bawah seperti biasa. Silahkan di drag ke bawah, kemudian klik di mouse sebelah kanan, maka secara otomatis garis ini sudah bisa digandakan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu garis lagi, garis halus ya, kita arahkan lagi ke bawah seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian untuk garis ini yang titik-titik ini kita ganti lagi menjadi garis ya, seperti ini, maka garisnya sudah kembali normal. Kemudian untuk di bagian Labuan Bajo ini boleh kita beri juga titik-titik. Ini saja yang kita copy ke atas, drag ke atas, kemudian diklik kanan, kemudian kita pendekkan seperti itu, dan notanya sudah 75% jadi. Berikutnya kita akan buat logo seperti ini. Caranya tinggal ambil ellipse tool, kemudian kita arahkan ke sini seperti ini ya. Jadi kita bikin ellipse. Jadi jangan ditekan kontrol tapi silakan dileluasa saja, bebas kita arahkan mouse-nya. Kemudian jika sudah dirasa pas, klik lepas. Kemudian kita kembali ke pick tool. Lalu garisnya ini kita akan pertebal seperti di contoh. Boleh kita ambil misalnya kita pakai 4. Kemudian kita beri warna dengan cara klik kanan di sebelah di samping ini di bagian warna, silahkan diklik kanan, maka secara otomatis warnanya berubah. Kemudian untuk tulisan gam ini silahkan ketik dulu tulisan gam seperti itu ya. Kemudian kita rubah fontnya. Di sini saya menggunakan Rockwell. Kemudian kita bold, lalu kita masukkan di dalam lingkaran ini, kemudian kita perkecil. Kemudian boleh kita perbesar dulu logonya supaya lebih jelas seperti ini. Kemudian kita rata tengah dulu, kita buat rata tengah antara tulisan ini dengan lingkaran. Caranya tekan bersamaan ya, tekan dulu huruf, kemudian tekan lingkarannya. Jangan lupa tekan shift di keyboard. Kemudian di atas akan muncul aplikasinya Align and Distribute, silahkan diklik, kemudian silahkan dipilih center apply. Oke, jika sudah, kemudian teman-teman boleh menambahkan warna. Kita isi warna ya seperti ini. Berikutnya huruf ini kita boleh tarik sedikit ke atas bawah ya, jadi jangan lupa tekan kontrol. Kemudian kita jika sudah rasa pas begini, kemudian di contoh tadi huruf ini akan membentuk ikut membentuk seperti bulatan ya. Jadi caranya silahkan teman-teman pilih di samping kiri, tekan di bagian sini, kemudian kita akan pilih interactive envelope tool yang ada gambar seperti ini.
silahkan diklik, maka tulisan ini sudah berubah ya, sudah muncul garis-garis putus seperti ini. Kemudian di bagian tengah ada titik seperti ini, silahkan di double klik, maka secara otomatis kotak itu akan hilang. Kemudian kita akan dorong ke atas seperti ini, silahkan ditekan kontrol di keyboard, kemudian diklik ya, kemudian kita arahkan seperti itu. Kemudian untuk bagian bawah juga sama, kita hilangkan dulu kotaknya ini, silahkan di double klik, kemudian kita drag ke bawah sampai kita mendapatkan lengkungan ya yang kita harapkan. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat lagi. Oke, sudah mirip ya. Kemudian logo ini kita grup dulu, kemudian kita sejajarkan dengan tulisan Gelora, kita tekan bersamaan, lalu muncul di atas, kita tekan top, apply, close. Kemudian jika kita perhatikan di logo tulisan Gelora Aida Motor ini ada background belakangnya warna hitam. Kita juga akan buat seperti ini caranya. Silahkan diperbesar dulu di gambar ini, kemudian silahkan di drag tulisan ini ke atas seperti ini ya, kemudian klik kanan di mouse-nya, kemudian setelah itu kita klik dulu di luar area kerja, kemudian klik lagi tulisan ini yang bagian bawah ya, klik, kemudian silahkan diisi warna hitam seperti ini, maka tulisannya sudah mempunyai bayangan hitam di belakangnya. Oke teman-teman, kemudian satu lagi sebelum kita selesaikan nota ini, di bagian gambar ini di contohnya ada background bagian belakangnya seperti ini. Kita akan buat juga. Caranya adalah kita grup dulu logo, kemudian setelah itu kita gandakan, kita angkat seperti ini, kemudian klik kanan, lalu kita akan masuk di transparansi. Jadi caranya arahkan toolnya ini ke samping kiri, kemudian kita cari yang gambar gelas ini, interaktif transparansi tool, silahkan diklik, kemudian kita pilih di bagian atas uniform, lalu kita boleh atur transparansinya. Jadi di sini kita atur seberapa buram gambarnya. Jika sudah merasa pas, silakan dimasukkan ke lembar kerja di bagian nota ini, kemudian kita boleh perbesar. Jika kita merasa masih tebal atau masih terlalu merah, boleh kita kurangi, kita tambah lagi transparansinya seperti ini. Kita perkecil lagi sedikit. Oke, sudah selesai. Jadi membuat nota seperti ini sangat mudah, hanya menggunakan beberapa tool kita sudah bisa membuatnya. Jadi membuat nota menggunakan CorelDRAW sangat mudah ya. Oke teman-teman, semoga tutorial cara desain nota ini bisa dipahami dan semoga teman-teman juga bisa mempraktekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.